Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Hendra Pangestu, NIM 24030020113. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan website saya, yaitu saya mendapat bagian membuat website tentang villa. Nah, di bagian ini untuk outputnya saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian navbar berisi segara villa, yaitu logo dari villa tersebut. Selanjutnya berisi menu-menu, yaitu ada home, room, blog, dan kontak. Nah, sini ada judul villa, yaitu segara villa. Selanjutnya di sini ada tentang segara villa. Di sini ada fasilitas kamar, ada harga kamar, dan detail dari kamar ini. Selanjutnya di sini ada galeri kami, yaitu berisi foto-foto. Selanjutnya ada testimoni. Nah, ini dia testimoni. Selanjutnya ada hubungi kami. Nah, di sini di bagian hubungi kami ini berisi form. Selanjutnya berisi footer, yaitu berisi navigasi. Oke, kita lanjut ke bagian room-nya. Nah, untuk di bagian room, di sini berisi daftar kamar yang berisi fitur-fitur dari kamar-kamar seperti kamar tamu, kamar menengah, kamar deluxe. Kita ambil contoh salah satu ya dari detail fitur tersebut. Nah, contoh salah satu. Nah, di sini ada fasilitas kamar dan harga kamar 350 per malam. Kamar tengah. Oke, selanjutnya kita kembali ke blog. Kita lanjut ke blog. Nah, di sini di bagian blog berisi blog kami berisi 3 fitur juga sama seperti di room, yaitu tips memilih kamar hotel, ruang hotel yang nyaman, pemandangan hotel yang indah. Di sini detail dari fitur tersebut. Nah, kita klik dulu. Nah, sini berisi fasilitas kamar, ruang hotel yang nyaman dengan fasilitas lengkap dan pemandangan yang indah. Yang juga sama. Selanjutnya kita ke bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini berisi testimoni dan berisi hubungi kami. Nah, di hubungi kami ini berisi form dan berisi button untuk ke WA seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke codingannya ya. Nah, untuk di codingannya kita core. Nah, di sini di bagian root, sini saya menggunakan atau use app HTTP controller, home controller. Nah, di sini untuk rootnya atau method get. Selanjutnya kita berisi slash untuk URL-nya dan home controller, kelasnya index, name home. Selanjutnya juga sama, yaitu blog slash URL-nya blog controller, kelas index, name blog, dan yang lainnya juga sama ya. Seperti itu rootnya. Nah, di sini kita lanjut ke bagian controller ya. Di bagian home controller, sini berisi public function index, yaitu return view home. Selanjutnya di bagian home controller berisi public function index, room, kita menggunakan room, app model, room all, itu return view room index compact ke room. Ini sama ya, sini public function show variable ID, yaitu room, variable room, app model, room, find or file, dan variable ID yaitu return ke room show compact ke room. Oke, di bagian blog juga sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian view. Nah, di bagian view, nah di sini bagian layouts, yaitu applet PHP. Nah, di sini berisi
HTML dan CSS nya semua berada di sini. Di sini kita masukkan misalnya. Nah, di bagian body atau navbar dan footer ini kita menggunakan yield content. Nah, selanjutnya kita ke komponen. Nah, ini di sini bagian navbar, di footer, di sini codingan footernya, di sini codingan navbarnya, komponennya. Oke, selanjutnya kita ke room. Nah, di sini di bagian room kita menggunakan extend layer apps. Itu kita masukkan layoutnya, section kontennya, navbar yang tadi. Nah, selanjutnya sini berisi fitur-fitur dari kamar tersebut, daftar kamar. Ini kita seperti ini. Selanjutnya di SEOBlade, yang di room SEOBlade kita menggunakan extend layout app, sama seperti ini, section content. Di sini berisi fasilitas kamar, yang dimana fasilitas kamar ini ada detail dari fitur tersebut yang tadi ya. Ini dia fasilitas kamar. Nah, oke, selanjutnya di bagian blog juga sama seperti itu. Juga sama, sini menggunakan for ads, blog, sebut juga sama, fasilitas kamar. Oke, selanjutnya kita ke bagian database. Oke, di bagian database kita jelaskan model dulu ya. Model. Nah, di sini kita menggunakan protect available. Artinya di mana ini yang bisa diisi, ini yang boleh diisi yaitu title, komponen, dan image. Di sini kita menggunakan dua model yaitu blog dan room. Nah, di sini bagian room juga sama, kita menggunakan protect available. Ini yang kita isi yaitu name, description, capacity, price, dan image. Oke, selanjutnya kita ke bagian database nya. Nah, kita ke bagian migration dulu. Kita bagian migration. Oke, nah ini ke bagian room. Nah, bagian room table. Nah, di sini kita menggunakan limited database migration, blueprint, dan skema. Di sini berisi skema itu dengan public function, avoid itu skemanya, create room, function, blueprint, table itu tablenya ya, ID, table string, namenya, table text itu descriptionnya atau deskripsi, table desimal itu untuk harga, timestamp, function don't void. Oke, selanjutnya di sini karena kurang tabelnya, di sini saya tambahkan lagi table. Selanjutnya di sini ada block tabel. Nah, di bagian block tabel sama juga public function avoid. Untuk skemanya itu block, create, skema create, block, function, blueprint, tabel itu variabel tabel, ID variabel tabel, string untuk detailnya, text untuk kontennya, string untuk image-nya, dan timestamp, public function up, public function don't void. Oke, selanjutnya di bagian shader. Nah, shadernya, nah ini dia bagian shader. Public function kita menggunakan classroom shader, extend shader, public function run of void. Kita ambil di model room create name. Nah, di sini berisi kamar tidur eksekutif. Nah, di sini berisi descriptionnya kamar tidur eksekutif dengan fasilitas lengkap. Ini
capacity-nya 4, untuk plus harganya, ini untuk index-nya. Nah, ini juga sama. Sini berisi title, akses ke hotel, konten, akses mudah hotel, image sama. Nah, untuk database-nya itu kita lanjut ke local house-nya, ini dia. Nah, ini room, ID-nya 123, ininya kamar, description, capacity-nya, price-nya, ini mix-nya. Nah, seperti itu. Kalau mau diubah ini bisa juga diedit di sini. Nah, di sini buat kamu kita edit. Juga ini harga bisa kita rubah seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari web saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Pratama Santiong, saya Santiong.